semuanya di podcast SMK Mandiri Pontianak. Saya Najul Falsyabila sebagai pembawa acara. Tentunya kalian sudah penasaran dong, tema apa sih yang akan kita bawakan pada kali ini? Tentunya kita tidak sendirian, kita didatangi oleh tamu spesial yaitu Dr. Septi Rubiani dari Dinas Dokter Hewan Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Tema yang akan kita bawakan pada kali ini yaitu tentang penyebaran virus anjing gila atau rabies. Baiklah Bu, boleh disampaikan apa itu penyebaran virus anjing gila atau rabies? Siap. Nah sekarang mohon izin saya menjelaskan tentang rabies dulu. Jadi rabies itu adalah penyakit zoonosis. Jadi dia menyebar dan menyerang sistem saraf pusat. Jadi dia ditularkan oleh anjing dan hewan berdarah panas. Jadi kita sekarang ini di Pontianak sedang marak ya rabies. Jadi kita harus hati-hati tentang rabies. Oke Bu, baiklah. Bagaimana sih latar belakang penyakit rabies ini? Oke, jadi di Kalimantan Barat ini rabies itu sejak tahun 2004. Kemudian dia pertama sekali menyerang di Kabupaten Ketapang. Iya. Dari 2005 sampai 2014 itu kami berusaha membebaskan Kalimantan Barat ini dari rabies dan alhamdulillah di bulan Agustus tahun 2014 bebas dengan surat keputusan Menteri Pertanian. Iya. Tapi di bulan September di tahun yang sama tertular lagi di Kabupaten Ketapang dan Melawi. Jadi sampai saat ini Kalimantan Barat masih dengan status tertular rabies. Masih sangat terancam ya Ibu? Ya, di Kalimantan Barat ini kan dia ada 14 kabupaten. Nah, yang bebas yang belum tertular itu hanya jangan belum ya. Iya, jangan ya. Jangan. Itu kota Pontianak. Nah, iya. yang 14 kabupaten kota itu sudah tertular semua. Oke. Baiklah, ada yang ingin Ibu sampaikan lagi tentang latar belakang penyakit rabies ini? Sudah itu. Oke. Baiklah, kita akan lanjut pada pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara menanganinya dan siapa saja yang bisa tertular? Oke, dari siapa saja yang bisa tertular? Iya. Itu yang bisa tertular adalah manusia dan hewan berdarah panas. Jadi kalau misalnya kita sudah tertular, misalnya nih tergigit, apa saja yang harus kita lakukan? Iya. Nah itu pertama kita harus mencuci luka kita dengan air mengalir dan sabun, dan harus dipastikan dengan air mengalir dan sabun. Setelah itu kita harus melaporkan ke puskesmas, membawa ke puskesmas. Nah itu dari sisi manusia. Tapi kita kan rabies itu gigitan hewan ya. Iya. Jadi hewannya juga harus ditangani. Iya. Jadi kita harus lapor ke kesehatan hewan di kota atau kabupaten terdekat. Misalnya dinas apa yang membidangi fungsi kesehatan hewan. Iya, tujuannya tuh supaya anjingnya dapat kita ketahui ya Bu. Ya. Nanti yang menelusur anjingnya itu dari dinas yang menangani kesehatan hewan, sedangkan manusia yang tergigit itu ke puskesmas. Gitu. Baiklah Bu, terima kasih ya atas penjelasannya. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan ketiga yaitu apa saja Bu tanda-tanda penularan penyakit rabies? Oke, jadi kalau misalnya hewan yang tertular penyakit rabies, dia akan takut air, hidrofobia. Lalu dia takut cahaya, terus fotofobia. Lalu dia kalau hewannya ini misalnya anjing yang kena rabies, dia akan hipersalivasi, berliur-berliur. Terus yang biasanya tenang dia akan lebih agresif. Itu kalau dari hewannya. Kalau dari manusianya dia akan demam tinggi, terus sangat nyeri di luka gigitan. Terus dia sama akan takut air. Terus takut cahaya, dia akan begitu. Oke? Ibu, itu seperti yang kita tahu ya, kalau di video-video yang tersebar di sosial media itu orang yang terkena rabies itu sangat takut ketika menelan air. Itu apa sih yang dirasakannya ketika sedang menelan air? Oke, jadi
salah satu gejala ya kalau dia rabies itu kan namanya hidrofobia. Iya. Jadi dia takut air. Jadi dia merasa air itu adalah ancaman bagi dia. Iya. Jadi si sensori dia nggak mengisyaratkan ke otak kalau itu adalah bahaya. Jadi kalau kena air atau kena angin terus kena cahaya dia akan merasa itu sakit banget gitu. Jadi dia kayak itu ancaman bagi dia gitu. Jadi itu penyebab mereka pada takut ya Bu ya. Baiklah, ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Ya itu aja. Oke. Terima kasih Ibu telah Oke. menjelaskan tentang penyebaran penyakit rabies ini. Baiklah, kita tutup podcast pada kali ini. Terima kasih Ibu telah hadir. Oke. Saya Najwa Alsya Falsabila, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.